Togog selalu dekat dengan pemimpin yang merasa paling pintar, paling benar, yang tidak mau dikritik, dan haus akan pengakuan. Kepemimpinan sejati itu lahir dari kepercayaan. Jadi pemimpin besar itu tidak takut dikelilingi orang-orang yang tidak punya jabatan, tetapi punya kebenaran, semar sebagai suara rakyat. Saudaraku, selamat sore. Di tengah hiruk-pikuk dunia hari ini, kita sering berbicara tentang kepemimpinan, seolah-olah itu hanya soal jabatan, kekuasaan, dan kemenangan. Padahal jauh sebelum istilah kepemimpinan modern itu dikenal, leluhur kita telah mewariskan kebijaksanaan, yaitu melalui cerita, simbol, dan laku spiritual. Dalam dunia wayang, para tokoh besar tidak lahir secara sederhana. Mereka tidak langsung menjadi raja, tidak langsung menjadi penuntun, dan tidak langsung menjadi bijaksana. Mereka lahir dari sebuah proses. Mereka dari bertapa, dari pengorbanan, dan dari sebuah telur. Dari satu telur lahir 3 jalan hidup. Ada yang memilih berjalan sekitar kekuasaan, ada yang memilih menyatu dengan rakyat, dan ada pula yang akhirnya naik tahta dengan segala tanggung jawab dan godaannya. Saudaraku, hari ini kita tidak sekedar mendengar cerita wayang, kita akan belajar tentang kepemimpinan manusia, tentang filosofi, tentang ego, tentang nurani, dan amanah. Bersama ini, saya ditemani seorang dalang dari Solo. Beliau adalah Bapak Wahyu Dunung Raharjo. Mari kita mulai perbincangan ini dalam cerita dari telur. Selamat sore Pak Wahyu, apa kabar? Selamat sore Pak Grego, baik nggih. Oke. Baik, saudaraku, sebelum kita berbicara tentang pewayangan, sebelum kita menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, kita perlu kembali ke awal mula. Dalam dunia wayang, para tokoh besar tidak lahir dari rahim manusia, tetapi dari sebuah proses kosmis yang penuh makna dan laku spiritual. Hari ini saya tidak akan langsung bertanya, karena kisah ini perlu dituturkan dengan runtut, tidak dipotong dan tidak disederhanakan. Kita mulai dari Sang Hyang Tunggal, dari tapa, dari telur, dari proses kelahiran Tejomoyo, Ismoyo, dan Manikmoyo, sampai mereka menjelma menjadi Bathara Antaga, Semar, dan Bathara Guru. Karena di sanalah akar dari semua peran ini bermula, bukan hanya dalam wayang, tetapi juga dalam kehidupan manusia. Untuk itu saya persilahkan dengan hormat, monggo Pak Dalang bercerita. Terima kasih saudaraku para penonton cerita sore. Hari ini saya akan bercerita tentang kisah seorang dewa yang bernama Sang Hyang Tunggal. Jadi Sang Hyang Tunggal ini merupakan putra dari Sang Hyang Wenang, dan dialah pewaris Kayangan seutuhnya. Suatu ketika Sang Hyang Tunggal ini diangkat menantu oleh Bathara Darmajaka, dan dari pernikahannya itu dia memiliki 3 orang putra, tetapi semuanya bersifat halus, tidak punya wujud wadak. Dan ini membuat dia merasa sedih karena aku ingin punya putra yang sempurna, punya sisi halus dan sisi wadak. Sehingga dia bertapa lagi, dan dari tapanya dia menginginkan memiliki putra yang sempurna. Nah, tapa dari Sang Hyang Tunggal ini diterima, sehingga dia mendapat istri yang kedua, anak dari Bathara Rekatotama yang bernama Dewi Rekatawati. Tetapi dari pernikahan dengan Dewi Rekatawati,
anak yang dilahirkan ternyata tidak berwujud manusia atau dewa, tetapi sebuah telur. Ini menjadi sebuah kesedihan tersendiri lagi. Aku sudah berusaha, tetapi sepertinya jawaban dari doaku tidak sesuai. Akhirnya dia oleh karena sedikit kesal dan amarah, dia melemparkan telur itu ke atas dan ditangkap oleh ayahnya, Sang Hyang Wenang. Dan dari situ ayahnya memberikan pencerahan kepada Sang Hyang Tunggal bahwa ini adalah bagian dari laku proses. Untuk mewujudkan tujuan yang sempurna memang harus melewati proses yang lebih susah. Akhirnya Sang Hyang Tunggal menerima semua itu dan dia bertapa lagi. Sebutir telur yang tergantung di udara, terbang, melayang tanpa ada yang memegang itu bertapa selama ratusan tahun dan terwujudlah 3 orang putra dari sebutir telur itu. Cangkang telur yang keras itu menjelma menjadi seorang dewa gagah dan sakti bernama Hyang Tejomoyo atau Hyang Antogo karena terbuat dari cangkang telur, Antigo. Lalu bagian putih telur itu menjelma menjadi seorang yang tampan tetapi berwujud berwarna hitam bernama Sang Hyang Ismoyo. Dan kuning telur itu, tengah bagian telur itu menjelma menjadi seorang dewa yang bagus warnanya dan juga tampan bernama Hyang Manikmoyo. Akhirnya tersampailah maksud dan cita-cita dari Sang Hyang Tunggal untuk memiliki 3 putra yang berwujud sempurna, yaitu memiliki sisi wadak atau fisik dan juga sisi halus atau spirit, begitu. Dan setelah peristiwa itu Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang ayahnya menjelma menjadi satu pribadi yang disebut Sang Hyang Podowenang. Sang Hyang Podowenang. Ngaten Pak Griku. Jadi Bathara Antogo atau Tejomoyo nantilah yang akan kita kenal sebagai bentuk togok atau Tejo Mantri. Lalu Bathara Ismoyo yang terjadi dari bagian putih telur itulah nanti yang akan kita kenal sebagai Semar atau Bodronoyo. Dan Manikmoyo menjelma nantinya akan menjadi raja para dewa yang bernama Bathara Guru atau Sang Hyang Siwah Bujo. Begitu cerita dari Sang Hyang Tunggal yang ingin memiliki keturunan yang sempurna. Baik Pak Dalang, ceritanya menarik sekali. Kemudian bagaimana ceritanya ini dari Tejomoyo, Ismoyo dan Manikmoyo ini menjadi togok Semar dan sebagai Bathara Guru gitu loh. Oh iya, jadi begini Pak. Ketiga-tiganya tadinya berwujud tampan dan sakti, idaman para bidadari begitu. Akan tetapi karena sebuah sifat keserakahan, tahta kayangan itu hanya 1, tetapi putra dari Sang Hyang Tunggal ini ada 3. Sehingga perlu sebuah kompetensi atau perlu sebuah perlombaan untuk menentukan pemenang siapa nanti yang akan layak untuk menjadi raja di Kayangan. Nah, perlombaan itu diusulkan oleh Manikmoyo. Karena dari ketiga anak itu hanya Manikmoyo lah yang paling tertinggal kesaktiannya. Oke. Jadi dia mengusulkan bagaimana kalau kakak-kakak berdua dilombakan dulu. Lomba apa? Manikmoyo mengusulkan bagaimana kalau coba kita panjenengan menelan gunung. Siapa yang bisa menelan gunung, dialah yang akan menjadi raja di Kayangan. Oke. Nah, Tejomoyo yang merasa paling sakti, dia karena tercipta dari cangkang telur, dia punya watak yang keras. Baik, saya buktikan kalau saya bisa menelan gunung itu sekali lahap. Karena saya sakti, sayalah yang layak menjadi raja. Akhirnya dia terbawa tantangan itu, mulutnya menganga selebar mungkin dan hendak menelan gunung itu dalam sekali lahap.
Tetapi yang terjadi adalah mulutnya menjadi sobek dan lebar. Matanya melotot, perutnya membuncit dan jadilah wujud Antogo atau Togog Tejo Mantri yang kita kenal sekarang ini. Oke. Itu cerita dari Togog. Tidak berhasil akhirnya. Tidak berhasil. Justru malah membawanya ke dalam titik yang terendah, kegagalan. Ya. Lalu bagaimana dengan Ismoyo? Sebenarnya Ismoyo ini tidak ingin ikut dalam kompetisi itu. Tetapi karena dia punya watak ngelegani, karyenak tiasing sasomo, tidak enak jika tidak menerima tantangan atau pekewuh begitu. Akhirnya dia, baik saya ikut, tetapi saya tidak menelannya secara langsung. Dia mengambil gunung itu dengan tangan satu persatu, kalau bahasa Jawa muluk Pak ya. Dipuluk satu persatu, memang gunungnya lama-lama pindah, bisa masuk ke dalam tubuhnya, tetapi tidak bisa keluar lagi Pak. Dan mancing di ini perut dan pantatnya ini, sehingga jadilah wujud Semar Bodronoyo yang kita kenal sekarang ini dengan bentuk yang lemu ginuk-ginuk seperti dalangnya ini Pak. Itu juga nggak berhasil Pak. Tidak berhasil. Kenapa Pak? Kalau Togog tadi kan sampai titik yang terendah. Kalau Semar bagaimana Pak? Semar secara hasil dia memang bisa menelan gunung, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya kembali. Sehingga wujudnya yang rusak ini membuat dia gugur menjadi tidak pantas menjadi kandidat Raja Kayangan. Sehingga hanya Manik Moyo lah yang akhirnya lolos seleksi tanpa perlombaan. Dia juga tidak menelan gunung itu Pak? Tidak. Ada dua versi Pak. Tapi versi yang umum adalah Manik Moyo tidak ikut dalam kompetisi itu karena gunung sudah tertelan oleh Ismoyo. Oke, jadi gunungnya sudah tertelan, jadi dia itu ya apa namanya, agak curang, agak pokil gitu ya Pak ya. Betul, melenggang tanpa kompetisi. Oke. Jadi akhirnya Manik Moyo lah yang menggantikan tahtanya di situ. Betul, Manik Moyo nanti yang menggantikan tahta. Tetapi sifat keserakannya terlihat Pak, kesombongannya, karena dia merasa aku berhasil, saya sudah bisa menyingkirkan dua kandidat yang lain, sehingga dia merasa akulah yang paling sempurna. Menarik Pak Dalang. Nah, kita tadi sudah bicara masalah Tejo Moyo, Ismoyo dan Manik Moyo. Betul. Kemudian transisi itu menjadi Togog, Semar dan Bendoro Guru Pak. Okay. Nah, sekarang saya sebutnya Togog saja Pak ya. Okay. Jadi Togog itu bukan tokoh yang jahat, bukan tokoh yang menipu, tapi tokoh yang justru memperlihatkan sisi gelap kekuasaan apa adanya gitu Pak ya. Iya. Lalu Pak Dalang, kalau kita tarik ke zaman sekarang Pak Dalang, Togog itu seperti apa sih di dalam dunia modern ini Pak? Nggih. Tadi setelah cerita Togog ini selesai menelan gunung dan dia menjadi wujud yang rusak, dia mengambil jalan pertobatannya Pak. Ya. Dia mengambil jalan pertobatannya, aku tidak mau lagi jadi dewa, aku mau menjadi hamba. Sang Hyang Tunggal bertanya, hamba siapa? Hamba orang-orang yang bersifat jahat atau punokawane wong-wong angkoro. Wow. Kenapa kamu mau menjadi seperti itu? Ya karena aku ingin menjadi orang yang selalu bisa menasihati mereka dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan sampai mereka seperti saya. Begitu. Akhirnya Togog ini menjadi punokawan dari orang-orang berwatak angkara, misal Dosomuko, lalu raja-raja jahat Jorosando, juga para Kurawa begitu. Dia ini sebagai apa Pak? Sebagai konsultan, penasihat atau sebagai apa Pak? Kalau betul. Dalam pewayangan Jawa ada konsep punokawan. Jadi punokawan itu seperti hamba tetapi juga dianggap sebagai penasehat. Orang yang dituakan. Sehingga Togog, aku bakal nyolong Dewi Sinta. Dia bertanya kepada Dosomuko, bertanya kepada Togog, bagaimana pendapatmu? Lalu Togog
memberi saran, oh itu kan sudah istri orang. Apalagi Romo Wijoyo itu titisan Bathara Wisnu. Janganlah kamu membuat masalah begitu. Walaupun akhirnya Dasamuka juga tetap mencuri atau menculik Dewi Sinta. Begitu. Jadi dia tetap dianggap sebagai orang yang tua. Tapi kadang-kadang ya Pak ya. Kalau saya baca-baca ceritanya Togog itu kadang-kadang mengiyakan asal Bapak senang atau asal atasan itu senang begitu Pak. Betul nggak Pak itu? Sebenarnya kalau menurut saya karena dalang ada ruang namanya sanggit Pak ya. Di dalam dunia pedalangan ada ruang namanya sanggit. Dalang boleh menggarap sebab akibat dari sebuah lakon. Asalkan tidak merubah ceritanya. Ya. Jadi boleh saja seorang dalang menggarap Togog ini sebagai orang yang asal Bapak senang karena memang sudah diberitahu berkali-kali tidak nurut ya sudah terserah. Akhirnya begitu. Tetapi kalau saya lebih ke dia orang yang saya beri nasihat yang terbaik. Perkara jenengan tidak pakai, monggo, resiko diambil sendiri. Begitu. Karena itu tadi, dari awalnya kenapa Togog mau menjadi penasihatnya orang yang berwatak angkara, karena dia tidak ingin manusia itu seperti saya, mengalami kegagalan seperti saya di waktu masa muda dulu. Begitu. Ya. Itu ada versi ya berarti Pak ya. Tapi ada versi juga yang bahwa Togog itu mengiyakan, kemudian kadang-kadang mengiyakan keinginan yang tidak sehat begitu. Kadang-kadang yang seperti itu. Itu kalau Togog beda dengan Semar nanti yang seperti itu ya. Betul ya Pak ya, kira-kira gitu ya. Kira-kira begitu. Baik saudaraku, Togog itu bukan orang yang membantah pemimpin, tapi dia justru yang selalu siap mengiyakan keinginan terdalam sang pemimpin, termasuk keinginan yang tidak sehat. Bahkan dia tidak berkata, ini salah, tapi berkata, bisa diatur gitu. Kira-kira begitu ya Pak ya? Ya, monggo. Bisa saja disanggit begitu sakit. Oke, saya mencoba untuk bicara dari segi leadership ketika bagaimana peran Togog yang diceritakan Pak Wahyu tadi kalau diterapkan di dalam manajemen kita. Togog adalah simbol kekuatan tanpa nilai. Ia cerdas membaca arah angin, ahli membaca peluang, dan tahu cara mempertahankan kekuasaan. Tapi Togog tidak bertanya, apakah ini benar? Dia hanya bertanya, apakah ini menguntungkan? Pelajaran yang leadership yang kita ambil dari situ bahwa pemimpin yang hanya dikelilingi Togog akan kuat secara struktur, tetapi rapuh secara moral. Togog itu sebagai inner circle, yaitu pemimpin yang arogan. Togog selalu dekat dengan pemimpin yang merasa paling pintar, paling benar, yang tidak mau dikritik, dan haus akan pengakuan. Karena Togog memberi apa yang ingin didengar pemimpin, bukan apa yang perlu didengar oleh siapapun. Jadi semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar godaan untuk dikelilingi oleh Togog-Togog yang memanjakan ego. Selain itu, Togog sebagai cermin gelap kepemimpinan. Togog itu sejatinya bukan penyebab kehancuran, dia hanya cermin. Yang menghancurkan pemimpin adalah ketika dia, pemimpin itu, jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Pemimpin yang besar bukan yang menyingkirkan Togog, tetapi yang mampu bercermin tanpa tersinggung. Demikian, setelah memahami Togog, kita akan masuk ke tokoh yang justru berlawanan arah. Kalau Togog tadi berjalan bersama penguasa, maka tokoh berikut ini memilih berjalan bersama rakyat. Dia adalah Semar. Monggo, Pak Dalang. Semar bagaimana bedanya dengan Togog tadi? Sebelum cerita Semar boleh nembang, Pak. Monggo. Karena tembang ini mungkin akan membantu pemirsa untuk mengenal siapa tokoh Semar ini. Ada satu tembang Asmarandono
yang terkenal sekali dan sering dipakai untuk teks odo-odo atau sulukan dalam pewayangan. Tembangnya kira-kira begini. Ana tulis sing yang widi yen wong sabar lan narima ginanjar dawa umure sugih kadang pamong mitra kinacek ing sasama kalamun lara wong iku gampang gone hantuk tombo ae begegek sak dulita mel. Nah, ini adalah Semar dan kata-kata yang saya sampaikan tadi adalah saradan atau kata-kata yang selalu diungkapkan Semar sebelum dia mengucapkan sepatah kata yang lain. Selalu aeh begegek sak dulita mel. Aeh adalah ungkapan kesakitan. Jadi sebuah proses yang menyakitkan. Aeh begegek ugek. Begegek itu diam, ugek itu bergerak. Jika engkau ingin sukses, jangan diam saja. Ugek bergerak. Sak dulita itu sedikit. Hemel adalah ungkapan ketika orang mendapat makanan. Emil. Jika engkau mau bergerak, jika engkau mau kesakitan, mau proses, tidak ketang sedikit atau sak dulit, pasti engkau mendapat makanan. Jadi itu filosofi dari Semar. Nah, tembang tadi, Pak, itu menggambarkan Semar sekali. Ya. Ono tulise yang widi sudah tercatat oleh Yang Maha Kuasa. Yen wong sabar lan narimo, jikalau orang yang selalu sabar dan tidak bersungut-sungut, ginanjar dawa umure, akan selalu berusia panjang karena dia tidak memiliki pikiran yang toksik, selalu sabar dan selalu nerimo. Lalu sugih kadang pamong mitra. Orang itu juga akan banyak teman, banyak saudara, banyak orang yang menganggapnya kerabat. Kinacek ing sasama, orang yang sabar dan selalu bersyukur akan mendapat tempat di bagian dari masyarakat, dianggap oleh orang lain. Nah, ini yang paling penting. Kalamun loro wong iku gampang gone antuk tombo. Saat orang itu sakit, pasti mudah mendapat obatnya. Ya. Jadi kadang-kadang Semar mengajar kita, kalau kita sakit, mungkin itu bukan soal medis, soal kita kurang bersyukur dan selalu bersungut-sungut. Begitu, Pak. Inilah Semar yang ketika dia menyadari kesalahannya dalam menelan gunung itu, dia memilih jalan penghambaan sebagai hamba orang-orang yang benar untuk meneguhkan langkahnya supaya tidak berbelok dan menuju ke jalan yang lurus. Makanya dia menjadi hamba Arjuna, Romo Wijoyo, Arjuna Sosrobau atau tokoh-tokoh yang memang berhati mulia. Wow. Pak Dalang, ini menarik sekali ya, bahwa Ismoyo itu justru yang paling suci asalnya kalau menurut saya, Pak, ya. Tapi memilih hidup yang paling sederhana. Kalau Togog tadi memilih berjalan di sekitar kekuasaan, karena dia ngomong kekuasaan itu. Okay. Tapi kalau Semar itu justru mau turun dan menyatu dengan rakyat, ya. Betul. Ya. Saya setuju dengan Pak Grego. Jadi Semar asalnya paling suci betul karena dia tercipta dari bagian yang putihnya. Lalu Togog dekat dengan kekuasaan betul karena Togog selalu menghamba kepada raja. Ya. Tetapi Semar ini tidak hanya kepada raja, tetapi anak-anaknya, bukan hanya kepada Arjuna, tapi kepada Abimanyu juga. Sehingga walaupun kamu belum raja, walaupun kamu ksatria biasa, asalkan jalanmu lurus, pasti ada Semar di situ. Kadang-kadang dalam cerita wayang bahkan dia tidak mengikuti ksatria, mengikuti cucu Brahmana. Misal ada Bambang Probokusumo, anak Arjuna yang lahir di gunung dan cucu Brahmana. Semar ini juga mengikuti dia karena hatinya lurus begitu. Nah, baik, Pak Dalang.
Kalau kita tarik dalam dunia modern seperti sekarang ini ya Pak, Nggih. Semar itu siapa Pak? Semar adalah tokoh yang menjadi pamong. Dia punya, jadi saya bisa mengatakan orang-orang yang punya sisi momong atau ngemban atau membina mendidik orang lain, dia adalah Semar-Semar masa kini. Tidak menilai sesuatu dari apa yang dia dapatkan, tetapi apa yang saya hasilkan ini menjadi berkat untuk orang lain. Oke. Itulah Semar. Jadi Semar itu dalam dunia modern bukan apa? Bukan pejabat atau bukan penguasa ya Pak? Bukan, nggih. Dan bukan orang yang tampil di panggung utama. Begitu? Bukan, betul. Ya. Karena Semar itu hadir sebagai suara nurani. Ya Pak ya? Nggih. Yang sering tidak populer tapi jujur. Benar Betul, gitu ya Pak? laras, Ya? Oke. Saudara-saudaraku, Semar itu sebagai pemimpin tanpa jabatan. Semar mengajarkan pada kita bahwa kepemimpinan tidak selalu lahir dari jabatan. Kepemimpinan sejati itu lahir dari kepercayaan. Jadi pemimpin besar itu tidak takut dikelilingi orang-orang yang tidak punya jabatan, tetapi punya kebenaran. Semar sebagai suara rakyat. Semar berbicara dengan bahasa yang sederhana, bahkan kadang bercanda. Tetapi di balik kesederhanaan itu tersimpan kebenaran yang dalam. Jadi pemimpin yang kehilangan Semar akan kehilangan sentuhan realitas dan hidup dalam gelembung kekuasaan. Semar sebagai empati dan kepemimpinan melayani. Semar tidak memerintah rakyat. Semar melayani mereka. Semar hadir saat rakyat lapar, saat bingung, dan saat takut. Jadi, seorang pemimpin sejati itu bukan yang paling tinggi suaranya, tapi yang paling dulu mendengar. Semar sebagai penyeimbang togok. Jadi kalau togok tadi bayangannya gelap kekuasaan, maka Semar adalah cahaya nurani. Pemimpin yang hanya mendengar togok akan menjadi angkuh, tetapi pemimpin yang mau mendengarkan Semar akan tetap membumi. Jadi pemimpin yang sehat itu selalu membutuhkan keseimbangan antara kekuasaan dan empati. Jadi saudaraku, Semar itu mengajarkan bahwa pemimpin sejati itu tidak berdiri di atas rakyat, tetapi berjalan di samping mereka. Gitu ya Pak Dang ya? Betul sekali Pak Grigo. Ada yang menarik lagi dari Semar Pak Monggo Grigo. Pak. Jadi kalau di falsafah Jawa, Semar ini dudu lanang dudu wadon. Itu terlihat dari bentuknya. Jika dia kadang-kadang ada Semar memakai kuncung ya. Kalau wanita kok berkuncung begitu. Ya. Tetapi kalau pria kok mohon maaf dadanya besar. Nah, ini menjadi lambang bahwa dia bisa menjadi ayah dan ibu. Dia bisa menjadi pengayom dan pendidik. Makanya anak-anaknya Gareng Petro Bagong itu hanya dimong oleh Semar. Walaupun dalam cerita ada ibunya bernama Dewi Kanastren, tapi jarang tampil. Selalu Semar yang tampil. Dia bisa menjadi ayah yang mencukupi kebutuhan anak-anaknya, tapi juga bisa menjadi ibu yang ngemong, yang mendidik. Begitu. Dan ini tokoh asli dari tanah Jawa. Karena sejak di era Candi Sukuh Semar ini sudah ada dan namanya juga Semar. Dalam Kakawin Dorgoruwat itu namanya Sudamala. Itu sudah diceritakan Sadewa memiliki pembantu yang bernama Semar. Jadi ini asli tanah Jawa. Kenapa itu bisa dekat dengan kita? Karena ini ya menceritakan tentang kita. Falsafah Jawa. Ya banyak cerita atau falsafah Jawa yang dari Semar ya Pak ya. Misalnya urip iku urup, Nggih. Surodiro Jaya Jaya ningrat lebur dening pangestuti dan sebagainya. Itu ajaran-ajaran yang lembah manah gitu ya Pak ya. Nggih. Jadi begitu seperti urip iku urup, bahwa hidup itu bisa
bisa berguna kalau menjadi cahaya untuk orang lain. Titusan itu ojo adiga ngadigo ngadiguna juga menjadi contoh bahwa kita tidak boleh mengandalkan hanya kekuatan dan kekayaan, tetapi lembah manah, rasa bersyukur, tidak bersungut-sungut, inilah kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat paling manjur, Pak. Wow. Itulah Semar ya Pak ya. Okay. Bagus. Nah kita lanjut ke tokoh berikutnya Pak, yaitu Bathara Manikmaya Pak. Nah, Monggo, silakan Pak. Manikmaya. Ini kalau dalam kepercayaan India namanya Dewa Siwa, tetapi berbeda. Jadi Jawa memiliki Bathara Guru sendiri yang berbeda memang dengan Dewa Siwa. Inilah Manikmaya, anak ketiga dari Sang Hyang Tunggal yang tercipta dari kuning telur itu. Dan ketika dia sudah merasa menyingkarkan rivalnya, dia berkata kepada ayahnya, berarti saya memang titah yang sempurna. Saya memang wujud yang sempurna. Karena saya bisa menjadi raja dari 3 dunia. Dunia para dewa, manusia, dan dunia para Gandharwa. Namanya Jagat Triloko. Lalu kata-kata Manikmaya ini membuat Sang Hyang Tunggal mengelus dada dan berkata, kamu itu tidak sempurna. Kamu akan bertangan 4. Kakimu itu tidak akan bisa buat berjalan. Bahkan lehermu yang anggun itu akan ada noda di situ. Mulutmu yang manis itu akan bertaring. Dan tiba-tiba dia berubah menjadi seperti ini. Kakinya tidak bisa untuk berjalan. Ya. Tangannya 4. Lehernya memiliki noda dan dia bertaring. Maka kemana-mana dia selalu menunggangi lembu Andini. Karena dia tidak bisa berjalan. Akhirnya dia menjadi gambaran pemimpin yang bisa memegang kekuasaan, semua kekuasaan di tangannya, tetapi dia sendiri tidak sempurna. Kalau ada cerita menarik juga Pak Grego. Ketika Semar dan Ismaya ini sedang menghadap ayahnya, Manikmaya dan Ismaya menghadap ayahnya, Sang Hyang Tunggal itu bertanya kepada Semar, Semar, menurutmu kiblat itu ada berapa? Lalu Semar berkata, kiblat ada 10. Timur, barat, selatan, utara, lalu ada timur laut, barat daya dan sebagainya, dan atas dan bawah. Sang Hyang Tunggal bertanya kepada Manikmaya, menurutmu Manikmaya kiblat ada berapa? Manikmaya menjawab, menurut saya 9. 8 kiblat itu tadi, dan diri saya sendiri. Wow. Begitu. Nah, karena Semar ini menjawab kiblat ada 10, maka dia memiliki anak Dewa Watak Dasa. Dewa Watak Dasa, anaknya 10. Termasuk Kamajaya, Yamadipati itu anaknya Semar. Dan karena dia menjawab kiblat itu ada 9, maka dia punya anak Dewa Watak Songo. 9. Pelajarannya apa? Apa yang kamu yakini itu yang akan terwujud. Sebenarnya ini hanya perspektif kan, kiblat itu. Menurut dia 9, menurut dia 10. Ini perspektif keyakinan. Tetapi apa yang mereka yakini itu yang terwujud dalam kehidupan mereka. Itu kan pelajaran buat kita bahwa apa yang kita imani, kita yakini, yaitu yang akan terwujud. Begitu. Pak Dalang, ketika Sang Hyang Tunggal itu menyerahkan tahtanya kepada anaknya, dia kan berkata gini, anakku, wajahmu itu tampan, kuasamu itu besar, dan kedudukanmu itu tinggi, ya. Tapi jika kamu itu sombong dan lupa daratan, ketampanan itu akan berubah menjadi cacat. Ya. Dalam wayang Manikmaya kemudian dikenal sebagai Bathara Guru, raja para dewa, yang secara kuasa tapi terus diuji oleh egonya sendiri. Tadi egonya sendiri yang 9, yang ke-9 itu tadi ya Pak Dalang ya. Tadi dikatakan karena kesombongannya itu bisa cacat, termasuk kakinya itu yang cacat. Nah sekarang kok tangannya 4 itu kenapa kira-kira? Jadi ada ceritanya ketika Sang Hyang Tunggal itu berkata,
kutukan itu tidak semata-mata langsung terjadi. Ya. Nah, suatu ketika dia punya istri bernama Dewi Umo, ada peristiwa dia berjalan-jalan naik lembu Andini berboncengan dengan Dewi Umo itu. Lalu suatu saat Bathara Guru ini tidak bisa menahan nafsunya. Lalu Dewi Umo, ini kan belum sampai ke Kayangan, apakah kita harus melakukannya di sini? Lalu dia merudopaksa Dewi Umo itu. Sehingga Dewi Umo berkata kepada suaminya, kamu itu raja, sesembahan jagat Triloko, tetapi kelakuanmu itu seperti raksasa. Akhirnya dia bertaring. Dan engkau meruda paksa aku dengan kedua tanganmu. Tanganmu akan cacat menjadi 4. Jadilah dia bertangan 4. Begitu. Jadi kalau banyolan para teman-teman seniman itu, Bathara Guru ki nek main musik iso gitar karo ngedram ini. Iya. Bertangan 4 itu. Benar sekali Pak Dalang. Jadi Manikmaya itu menang secara sah sebetulnya ya. Iya. Sah karena memang yang keduanya sudah Gugur. gugur. Dia cerdas dan mendapat restu dari ayahnya kan gitu ya. Tadi seperti sebelum naik tahta tadi sudah diingatkan tentang suatu bahaya besar yaitu kesombongan ya. Ya. Pak Dalang, kalau kita tarik ke zaman modern seperti sekarang ini, bagaimana mewakili tipe seperti apa seperti si Bathara Guru itu? Nggih. Tadi sudah Pak Grego singgung bahwa ini mewakili orang-orang yang memiliki semuanya, tetapi tidak bisa melihat dirinya sendiri. Begitu. Rampung saliring reh, tetapi tidak rampung dengan dirinya sendiri. Selesai dengan banyak hal, dengan pekerjaan sukses, bisnis sukses, semuanya sukses, tetapi dengan dirinya sendiri dia belum berdamai. Oke. Nah ini masalah, karena ketika kita bisa sukses di mata orang, tetapi dengan diri kita sendiri belum selesai, apa yang di dalam diri kita itu kita tidak kenal dan tidak bisa mengendalikannya, itu akan berbahaya. Oke. Jadi saudaraku, Manikmaya itu adalah simbol kepemimpin yang berhasil. Ia pintar. Manikmaya itu menang dan sah. Dan justru karena itu dia berada di titik paling berbahaya dalam kepemimpinan. Karena apa? Banyak pemimpin jatuh bukan saat berjuang, tetapi setelah berhasil. Betul. Bukan saat ditantang, tapi saat dipuja. Nah, Manikmaya itu sebagai pemenang yang sah. Manikmaya itu mengajarkan bahwa kepemimpinan itu harus diperoleh dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Bukan sekedar kekuatan. Jadi kemenangan yang sah itu memberi legitimasi, tetapi tidak otomatis memberi kebijaksanaan. Sang Hyang Tunggal tidak melarang Manikmaya berkuasa, tapi dilarang adalah merasa paling sempurna, dilarang sombong. Jadi semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin besar godaan untuk merasa dirinya tak tergantikan. Manikmaya tanpa Semar dan Togog, Manikmaya akan menjadi raja yang baik jika ia mau mendengarkan Semar. Namun tanpa Semar ia akan kehilangan empati. Dan tanpa kesadaran akan Togog, ia akan buta terhadap sisi gelap dirinya sendiri. Jadi pemimpin yang berdiri sendirian di pucuk kekuasaan sedang berdiri di tepi jurang. Dalam wayang, kesombongan Manikmaya digambarkan dengan cacat fisik. Tadi dikatakan Pak Dalang, lehernya, kemudian tangannya 4, kakinya nggak bisa berjalan, harus naik lembu Andini. Maka dalam dunia modern, cacat itu tidak selalu terlihat. Ia muncul sebagai keputusan yang arogan, kebijakan yang tak berpihak, dan kepemimpinan yang kehilangan nurani. Jadi cacat kepemimpinan itu selalu dimulai dari cacat batin. Nah, tahta itu amanah. Yang menghancurkan pemimpin itu bukan kekalahan,
tetapi lupa diri setelah menang. Kira-kira begitu, Pak. Betul sekali. Betul ya, Saya Pak, ya? setuju sekali Pak Grego. Ya. Oke, yang terakhir Pak Dalang. Nggih. Mungkin dari cerita dari telur, kulit telur, kemudian putih telur kemudian kuning tadi terjelmanya menjadi Tejomoyo, Ismoyo, dan Manikmoyo, kemudian turun ke dunia tadi menjadi Togok, Semar, dan Ndoro itu. Guru. Mungkin Pak Dalang bisa memberikan sesuatu yang untuk audiens, untuk para penonton ini, apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita tadi. Monggo Pak Dalang. Nggih. Tentunya pelajaran yang bisa diambil banyak, tetapi yang terutama adalah sebuah langkah kecil kita, entah itu salah atau benar, itu akan menentukan langkah panjang masa depan kita. Jadi semua itu berawal dari sebuah perlombaan menelan gunung. Sikap Togok yang tidak mau ditantang atau tidak mau diremehkan, lalu kelicikan dari si Manikmoyo ini, dan rasa tidak enak Semar untuk menampik tantangan itu menentukan langkah besar. Walaupun saya percaya bahwa jalan yang diambil oleh masing-masing tokoh itu sudah ditakdirkan. Memang Semar harus menjadi hamba, memang Togok harus menjadi dekat dengan penguasa itu tadi. Memang Manikmoyo harus menjadi raja dari kerajaan, dari Kayangan dan Jagat Triloko. Tetapi kita harus ingat bahwa langkah kecil kita itu menentukan masa depan. Hati-hati dengan langkah kecil di awal. Baik, ya. Jadi saudaraku, dari satu telur lahir 3 tokoh. Mereka tidak sekedar tokoh wayang, mereka adalah 3 sisi kepemimpinan yang hidup di dalam diri setiap manusia yang diberi amanah memimpin. Persoalannya bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling sadar menempatkan ketiganya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Pak Dalang dan bersama kami. Sampai jumpa di lain kesempatan, lain cerita. Selalu sehat dan semangat bisa.